Oke, halo semuanya. Hello everybody dan Tachehao. Jadi ketemu lagi bersama saya Yohanes Wiani Dani yang pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan mengenai kelas dan enum. Jadi kelas itu apa sih? Enum itu apa sih? Ya, biasanya kalau di bahasa pemrograman sering ya kita dengar kelas, cuman kata enum ini sebagian orang masih nggak ngerti nih apa nih enum gitu ya. Oke, jadi untuk materi kita akan masuk dulu ke pengertian terlebih dahulu ya. Untuk enum, tipe data buatan yang tidak disediakan oleh bahasa pemrograman. Oke, tipe data biasanya itu kita tahu ada string, kemudian char, integer, double, boolean, float ya. Kemudian gimana nih kalau kita punya misalkan eh, gender. Nah, gender ini ada laki-laki dan wanita, male dan female. Nah, kita bisa sih pakai boolean ya kan, boolean 0 untuk merepresentasikan wanita atau perempuan, female gitu ya. Kemudian satu ini untuk pria, laki-laki atau male. Tapi tidak semua orang bisa memahami itu. Jadi tidak bisa serta-merta, oh ya, kalau 0 itu perempuan, kalau satu itu laki-laki. Ada yang kebalikannya, ada yang satu itu laki-laki, ada yang nol itu laki-laki nih, satunya itu yang perempuan. Nah, nggak semua orang bisa memahami. Nah, fungsinya enum itu menyederhanakan, yang seperti ini. Bukan menyederhanakan ya, lebih tepatnya memfasilitasi. Jadi bisa nih kita buat enum untuk gender, kemudian value-nya adalah female dan male. Nah, dengan demikian kita bisa membuat semua orang sepemahaman atau eh, representasinya bakal sama semua gitu ya. Oh ya, kalau male pasti cowok, kalau female pasti cewek. Ini juga bisa kita gunakan untuk misalkan mata pada kartu gitu ya. Ada diamond, clover, spade, kemudian heart. Nah, kurang lebih kita bisa pakai enum. Kemudian class. Class ini apa sih? Class ini adalah objek yang bisa memiliki lebih dari satu nilai dan nilainya itu terdiri dari lebih dari satu tipe. Nah, lebih dari satu tipe. Biasanya kalau kita pakai objek yang bisa menyimpan lebih dari satu nilai ini array ya kan. Array atau ArrayList. Nah, cuman array atau ArrayList ini sifatnya dia hanya bisa menerima satu tipe saja. Misalkan array of integer, array of string, array of karakter gitu ya, atau release of integer. Nah, kayak gitu. Gimana nih kalau misal aku punya sebuah objek, yaitu objek student, di mana dia itu bisa menyimpan nama. Nama pasti pakai string ya. Kemudian ID pakai, asumsikan kita pakai integer. Kemudian dia bisa menyimpan juga nilai atau IPK. IPK pakai double atau float gitu ya. Nah, itulah kasus-kasus dari enum dan class. Nah, kita masuk ke strukturnya enum, di sini ada variabel, properties, dan konstruktor. Yang mana ketiganya ini harus ada dalam mendeklarasikan sebuah enum. Nah, sebetulnya apa sih variabel, properties, dan konstruktor itu? Nah, di struktur enum, variabel ini diasumsikan atau didefinisikan sebagai nilai atau value yang termuat pada tipe data buatan. Misalkan tadi ada gender gitu ya, berarti male atau female. Nah, kemudian properties, ini merupakan properti apa yang dimiliki dari tipe data tersebut. Nah, misalkan di sini propertiesnya string. String ini male atau female. Jadi kalau dia di print stringnya, dia akan menampilkan atau merepresentasikan male atau female. Atau kalau kita mau nih, aku mau ada simbolnya untuk yang male M, untuk yang female F gitu ya. Kita bisa nih tambahin properties, misalkan char simbol. Nah, untuk konstruktor otomatis akan berubah gitu ya teman-teman. Jadi gender dalam kurung string str, koma, char, simbol. Nah, kita kemudian mendefinisikan this str sama dengan str, kemudian this dot symbol sama dengan simbol. Nah, kemudian waktu kita panggil di variabel itu juga sama karena variabel ini juga pemanggilannya sama kayak konstruktor ya. Male, str, male gitu ya. Nah, cuman nanti kalau memang ada simbolnya berarti kita perlu koma M gitu. Kemudian untuk female-nya female, F ya. Konstruktor. Sekarang kita ke konstruktor. Konstruktor ini merupakan cara pemanggilan tipe data tersebut sebagai nilai atau value variabel gitu ya. Oke, langsung nih. Gimana sih pemanggilan di enum di kelas main atau kelas yang lain? Nah, untuk kelas main sendiri di sini ada gender. Gender yang pertama ini adalah tipe datanya ya. Tipe data gender, kemudian gender 1 itu variabelnya, kemudian sama dengan gender.female.
gender.female ini value-nya. Kemudian kita sistem print untuk gender 1 itu pasti hasilnya adalah female. Nah, ini akan sama ketika kita membuat baris kode sistem print gender.female. Nah, hasilnya akan sama. Kemudian pemanggilan enum di dalam kelas lain. Di situ mohon maaf ini terpotong ya. Private gender. Nah, gender yang pertama itu seperti yang saya jelaskan tadi adalah tipe datanya. Kemudian gender yang kedua itu adalah properties atau variabel. Ini akan ada di topik kelas ya, nanti akan aku jelaskan. Kemudian public void set gender, ini juga aku jelaskan apa sih itu set gender. Intinya dia adalah untuk mengatur nilai gender, variabel gender ya, sesuai parameter. Kemudian itu di situ bisa kita tahu parameternya bertipe data gender dengan variabel gender. Nah, kemudian untuk get gender ini dia return dari variabel global gender. Kayak gitu. Oke, selanjutnya struktur kelas. Seperti yang aku jelaskan tadi, kalau struktur kelas ini adalah objek yang bisa menyimpan lebih dari satu nilai dengan tipe data yang berbeda-beda. Misalkan di sini aku punya class date ya, sorry itu kepotong lagi. Oke, ada integer D, kemudian string man, ada integer year. Nah, ada integer, ada string. Tapi disimpan dalam satu objek yang sama, bukan array ya otomatis. Nah, di situ bisa kita lihat strukturnya ada properties, itu bagian atas ya ada 3, itu private itu properties semua. Kemudian untuk konstruktor, kemudian yang ketiga itu ada method. Jadi apa sih properties, konstruktor, dan method itu? Di kelas, properties itu merupakan properti atau variabel apa saja yang dimiliki oleh sebuah kelas, objek kelas gitu ya. Misalkan ini integer D, berarti dia punya properties D, kemudian string man, dia punya properties man, integer year, dia punya properties year gitu. Kemudian konstruktor ini merupakan cara bagaimana kelas akan dipanggil di kelas lain. Defaultnya boleh ditulis seperti yang ada di gambar itu ya, date dalam kurung, kemudian kurung kurawal kosongan gitu ya. Cuman penulisan itu sebetulnya tidak perlu karena secara default bahasa pemrograman Java kita akan pakai Java gitu ya. Tidak perlu menuliskan yang seperti kode itu. Cuman memang kita bisa melakukan advance konstruktor gitu ya. Nanti akan aku jelaskan di bagian akhir. Oke. Kemudian yang berikutnya ada method. Method merupakan perlakuan apa saja yang bisa kita kenakan pada properties. Ada 3 jenis method, yaitu yang getter, setter, dan fungsional. Jadi apa sih getter, setter, fungsional itu? Untuk getter dan setter ini pengertiannya seperti ini. Ketika kita punya properties di sebuah kelas, itu propertiesnya tidak boleh di setting secara publik. Artinya tidak bisa diakses secara langsung oleh kelas yang lain. Jadi gimana untuk mengakses nilainya atau kita mengatur nilainya? Di bahasa pemrograman, kita harus tahu bahwa setiap kelas itu pasti memiliki atau harus memiliki properties yang disetting secara private atau protected ya. Kalau disetting secara private atau protected, artinya kita hanya bisa mengakses nilai-nilai itu atau mengatur nilai-nilai itu menggunakan metode. Nah, disinilah fungsinya getter dan setter. Getter ini untuk mengambil atau meretrieve nilai yang ada pada sebuah kelas, ya kan. Kemudian untuk setter, jelas ya dari setter ini dia akan mengatur nilai dari sebuah properties. Kemudian functional method. Functional method ini apa sih sebetulnya? Nah, functional method ini adalah sebuah metode atau perilaku yang dikenakan pada properties baik secara langsung maupun tidak langsung dengan fungsi spesifik. Contoh, di sini aku sudah punya sebuah kelas persegi panjang yang propertiesnya ada panjang dan lebar. Oke, betul ya lebar ya. Kemudian nggak perlu bingung itu ada set lebar, set panjang, get lebar, get panjang. Udah jelas ya tadi untuk getter setter. Kemudian di sini ada public double get luas. Apaan tuh get luas? Kan luas nggak ada di properties ya kan. Nah, tapi kalau kita tahu persegi panjang itu kan punya ya yang namanya luas. Nah, luas ini bisa kita return aja dari kita punya parameter int panjang, int lebar. Kemudian kita
return panjang kali lebar. Panjang kali lebarnya, luasnya persegi panjang kan panjang kali lebar, ya kan. Nah, kita return aja. Kemudian gimana pemanggilannya waktu di uh, main, misal di main class gitu ya. Misalkan kita punya persegi panjang PC gitu ya. Persegi panjang objeknya PC sama dengan new persegi panjang gitu ya. Kemudian bisa nih kita pc.get luas. Nah, panjangnya berapa nih? Panjangnya misalkan 4, kemudian lebarnya 3. Nanti waktu kita print kita bisa dapat 12 kayak gitu. Oke, next ini adalah pemanggilan kelas pada kelas lain. Di sini aku mengaplikasikan yang date tadi ya, kelas date tadi pada class main. Nah, data date sama dengan new date. Nah, date yang pertama adalah nama kelasnya, kemudian date yang kedua yang berawalan huruf kecil itu adalah nama objeknya. Kemudian date.set day, date.set month, date.set year. Nah, set ini berarti kita mengatur variabel atau properties yang ada pada objek date. Kemudian kita print date.get date. Nah, dan seterusnya. Outputnya adalah 5 Agustus 2001. Kayak gitu. Oke. Kemudian kita ke advanced constructor. Nah, tadi kalau kita lihat ya, konstruktor mana nih? Nah, ini konstruktor kan kosongan ya. Bandingkan dengan yang ini. Nah, konstruktor di sini date integer dd, integer integer yy. Nah, kemudian kita bisa ke public atau bukan public ya, ke propertiesnya yang ada di class date. D sama dengan dd, man sama dengan y sama dengan yy ya. Kemudian ini akan berpengaruh ke pemanggilannya nih. Kalau tadi kita pemanggilannya pakai set. Nah, kemudian kita get. Nah, di sini kita sudah tidak perlu lagi pakai yang namanya set. Cuman untuk beberapa kasus ini nggak berlaku ya, karena semakin advance kita, penggunaan kita akan semakin bertambah juga. Jadi konstruktor ini mungkin aku menunjukkan yang sederhana dulu. Jadi kita bisa menggantikan set dengan pendeklarasian objek seperti yang ada di gambar itu. Kita bisa masukkan waktu pemanggilan konstruktor date 5/8/2001. Waktu di print dia juga 5 Agustus, meskipun Agustusnya aku ubah ya, tadinya string jadi integer sekarang 5/8/2001. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, konstruktor ini juga nantinya bisa nih buat teman-teman yang mau mendeklarasikan nilai awal, misalkan perlu counter gitu ya. Setiap counter atau setiap objek baru counternya pasti 0. Itu boleh, ya, boleh diatur atau bisa kita bilang itu adalah nilai default ya. Nilai default ketika kita membuat sebuah kelas. Nah, sebuah objek kelas. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi inti dari apa yang saya sampaikan untuk enum ini adalah sebuah tipe data buatan yang bisa kita bentuk. Nah, tipe data baru yang bisa kita bentuk untuk memfasilitasi tipe data yang tidak tersedia oleh bahasa pemrograman. Seperti tadi ada gender, kemudian ada banyak lagi contohnya sih sebetulnya, card tadi ya. Kemudian untuk class, itu merupakan objek yang bisa menampung nilai lebih dari satu dengan tipe data yang berbeda. Seperti tadi contohnya adalah date, ya kan. Kemudian tadi persegi panjang, meskipun persegi panjang ya, meskipun dia sama-sama double ya, kalau nggak salah ya. Mana sih tadi persegi panjang ya? Nah, persegi panjang kan sama-sama double. Ini tidak menyalahi aturan, dia tetap boleh dikategorikan sebagai kelas. Nah, kemudian tipe datanya boleh sama, boleh beda, dan yang jelas dia bisa kita olah, ya, kita olah atau kita otak-atik. Nah, kelas ini sangat membantu teman-teman ketika kita hendak membuat sebuah program, modular programming ya, di mana modular programming ini kita membagi program ke dalam beberapa package atau paket-paket tertentu dengan fungsi-fungsi yang lebih
lebih jelas lagi, lebih terstruktur lagi, sehingga dengan modular programming kita bisa mendevelop program kita dengan lebih mudah, dengan lebih apa ya, intinya adalah waktu develop kita nggak bingung nih dengan adanya ribuan baris dibanding 100 baris yang ribuan baris yang terbagi dalam 10 paket misal, daripada 1000 baris yang terdapat dalam satu baris. Itulah fungsinya modular programming atau class pada modular programming. Nah, banyak ya manfaat yang bisa kita dapat ketika kita mempelajari apa itu enum dan apa itu class. Mungkin itu saja apa yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang bisa saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman, apalagi untuk menambah wawasan tentang pemrogramannya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan semoga bermanfaat.